Ya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kairo, Mesir Selasa kemarin. Tapi pertanyaan besarnya bagaimana kemudian peran Indonesia nantinya dalam kancah internasional, terutama ini dalam perdamaian dunia. Kita tahu betul banyak konflik yang terjadi di Timur Tengah, tidak hanya kemudian yang terjadi di Gaza, Palestina saja, tapi juga kemudian apa yang terjadi di Suriah belakangan ini. Bagaimanakah peran Indonesia yang memang saat ini kita tahu betul memegang tegak bahwa Indonesia akan berperan aktif dalam perdamaian di wilayah Gaza maupun juga di Suriah. Kita coba akan tanyakan hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami sudah bergabung di studio. Apa kabar Indonesia Malam bersama dengan kami saat ini ada Bang Sofwan Albana, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa juga nih narasumber kami yang berada di Zoom sudah tergabung bersama kami ada Bang Philip Verbonte, Jubir PCO bagian hubungan luar negeri. Selamat malam Bang Philip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami, selamat malam. Dan juga telah bergabung bersama kami ada pengamat Timur Tengah, ada Pak Nasir Tabara. Assalamualaikum, selamat malam Pak Nasir. Selamat malam. Oke, baik, saya ingin ke Bang Philip terlebih dahulu. Bang, kalau melihat agenda utama sebenarnya dari kedatangan lawatan lah Prabowo Subianto di Mesir ini apa? Ya, tadi seperti sudah disampaikan, Bapak Presiden datang ke Mesir untuk KTT D8. D8 atau Developing Age ini adalah organisasi kerjasama pembangunan antara 8 negara berkembang. Di antaranya ya Indonesia, ada Iran, ada Mesir, ada Turki, Bangladesh, Pakistan, dan juga beberapa negara lain seperti Nigeria. Nah, tujuannya tentu saja adalah meningkatkan kerjasama ekonomi sebagaimana tujuan dari organisasi ini dibentuk. Kenapa D8 ini penting? Kalau kita lihat, ke-8 negara ini adalah negara yang menurut prediksi beberapa lembaga internasional seperti PricewaterhouseCoopers, nanti pada tahun 2050 mereka akan menjadi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dan saat ini pun di tahun 2023 ke-8 negara ini adalah negara-negara dengan GDP yang paling besar di antara negara-negara OKI misalnya, sehingga secara ekonomi ada signifikansi yang luar biasa dari negara-negara D8 ini. Dan agendanya pada umumnya adalah mengenai kerjasama ekonomi, antara lain sedang akan dibahas misalnya pembentukan kerjasama perdagangan yang lebih intensif, atau mereka mendiskusikan bagaimana Comprehensive Economic Partnership Agreement akan dibentuk sehingga lebih memudahkan alur perdagangan antara ke-8 negara anggota ini. Walaupun memang direncanakan dalam KTT ini mungkin akan ada sesi terkait dengan penyampaian statement individual masing-masing negara terkait dengan beberapa persoalan konflik sebagaimana tadi disebutkan, dan terutama yang sudah cukup lama berlangsung terkait dengan situasi yang sampai hari ini belum membaik di Gaza dan Palestina, di mana ke-8 negara ini posisinya relatif sama, termasuk Indonesia, bahwa Indonesia mau mengedepankan dengan segera solusi misalnya two-state solution untuk Palestina, dan kemudian juga yang paling utama adalah menghentikan kekerasan dan memperluas operasi humanitarian. Kalau ke-8 negara ini secara bersama-sama menyampaikan posisinya, tentu dia akan menambah daya dorong bagi masyarakat internasional untuk berusaha dengan lebih keras lagi menyelesaikan persoalan di Gaza. Tetapi pertemuan ini utamanya adalah untuk kerjasama ekonomi, mengingat ke-8 negara ini adalah negara yang pertumbuhan ekonominya boleh dibilang paling baik di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang menjadi anggota OKI. Ya, itu beberapa poin yang kemudian nanti akan dibahas dan juga diselesaikan oleh Presiden Prabowo di Mesir dalam KTT D8 ini ya. Tapi begini Bang Sofyan, kalau kita melihat Bang Sofyan, Indonesia akan memegang tongkat kepemimpinan dari D8 kali ini, dari mulai Mesir, Januari kemudian dialihkan Indonesia mulai Januari itu tadi. Tapi Anda melihat bagaimana nanti ke depannya Indonesia punya peranan penting ya, terutama bagi anggota-anggota di D8 ini untuk bisa dipandang
tidak hanya dipandang sebelah mata saja oleh dunia internasional, baik itu dalam hal ekonomi maupun juga peranan dalam perdamaian dunia. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bang Philips tadi ya bahwa negara-negara D8 ini adalah negara-negara dengan GDP dan pertumbuhan ekonomi yang termasuk paling tinggi di antara negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara OKI. Tapi nggak cuma itu saja, mereka secara geografis ini unik, karena mereka terpencar dari Asia Tenggara, ada Indonesia dan Malaysia, kemudian Asia Selatan, ada Pakistan dan Bangladesh, kemudian ke wilayah Timur Tengah, ada Mesir, kemudian ada Iran dan ada Turki, lalu di Afrika ada Mesir dan ada Nigeria. Jadi ini menghubungkan satu ruang geografis yang sangat luas, dan mereka adalah kekuatan-kekuatan regional yang signifikan. Yang lain yang kemudian kenapa ini menjadi penting? Karena kita sedang berada di dalam dunia yang diancam dengan fragmentasi ekonomi global. Trump mau naik juga nih Januari nanti, ya, dan Trump sudah mengumumkan ketika kampanye dia akan menaikkan tarif. Jadi dia punya serangkaian rencana tarif yang kalau semuanya berlangsung, semuanya berhasil terlaksana, ini akan menaikkan rata-rata tingkat tarifnya Amerika Serikat itu di level seperti masa depresi besar, dengan itu yang smooth membuat holiday beberapa negara besar agak ketar-ketir ya. Exactly. Jadi karena itu perlu ada sikap yang jelas dan posisi yang lebih jelas dari negara-negara yang lain untuk memastikan bahwa dampak-dampak ekonomi yang timbul dari persaingan di antara negara-negara besar ini, decoupling, de-risking antara Amerika Serikat dan Cina, ini tidak mengganggu perekonomian dan pertumbuhan negara-negara lain. Jadi ini membuat pertemuan ini kemudian menjadi penting. Apakah Indonesia bisa melakukan itu? Saya kira Indonesia punya potensi yang luar biasa besar. Indonesia adalah selain di Indonesia juga anggota G20, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan tidak hanya perekonomian terbesar di dunia, Indonesia adalah negara yang kemudian memiliki bobot geopolitik dan geoekonomi yang besar karena dia terletak di wilayah yang strategis yang menjadi tempat persaingan antara negara-negara besar tadi. Jadi saya kira Indonesia punya modalitasnya, Indonesia punya kesempatannya. Kondisinya juga sedang butuh. Jadi the world needs Indonesia, dan seharusnya memang Indonesia kemudian memainkan peran ini tidak hanya dalam kacamata sempit untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, karena betul bahwa D8 itu tadi ada tujuannya adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, tapi kerjasama ekonomi tadi menjadi lebih penting karena geoekonomi dunia tadi sedang mulai terfragmentasi, tapi juga tidak hanya soal geoekonomi. Yang menarik dari D8 ini juga adalah ini adalah negara-negara yang paling penting di dunia Islam, termasuk beberapa negara di dalamnya adalah negara-negara yang terlibat dalam kasus yang menjadi hotspot konflik hari ini, Gaza dan Suriah misalnya. Di situ ada Iran, ada Turki, ya, mereka relatif satu sikap di Gaza, tapi di Suriah berbeda. Turki dan Iran posisinya agak berbeda gitu. Jadi ini kalau Indonesia mau memainkan peran kepemimpinan di dalam politik internasional, salah satu jalan yang paling visible kalau bisa dimanfaatkan dengan baik adalah melalui D8 ini. Nah, kita lihat apakah Pak Prabowo benar-benar bisa memberikan bobot pada politik luar negeri Indonesia dengan memanfaatkan D8 dengan optimal. Ya, itu yang pertanyaan kita semua ya. Tentu saya ingin bergeser ke Pak Dasir. Pak Dasir, kalau melihat bagaimana nanti kepemimpinan Indonesia dalam hal ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto pada Januari nanti di D8, akankah kemudian peran Indonesia di D8 ini akan membawa kabar baik begitu ya, angin segar bagi konflik yang saat ini sedang terjadi di wilayah Timur Tengah, Pak Nasir? Sekarang ini kan konflik baru Suriah. Sesudah Presiden Suriah itu kalahkan oleh revolusi dan pindah ke Uni Soviet, maka terjadi kekacauan di sana. Dan Israel menggunakan situasi yang demikian itu dengan menyerang Suriah. Dan juga ada usaha untuk mencaplok wilayah di Suriah oleh Israel. Dan kelihatannya masalah Timur Tengah ini makin membara. Bukan lagi hanya di Gaza, Palestina, Israel, tetapi juga dengan Lebanon, dan kemudian sekarang dengan Suriah. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena dunia sedang tidak aman-aman saja. Sementara di Ukraina juga keadaan masih belum, malah makin memburuk ya.
Jadi melihat hal itu, kepemimpinan Indonesia di bawah presiden kita yang berlatar belakang militer, itu akan memberikan suatu rasa aman bagi negara-negara di Timur Tengah. Bahwa ada sebuah jembatan, karena presiden kita bisa melakukan sebuah diplomasi berdasarkan pengalamannya dia di dalam menjaga perdamaian. Seorang militer, presiden yang berbackground militer, itu tahu betul lah bagaimana peperangan-peperangan itu terjadi dan tahu juga kapan peperangan-peperangan itu harus diakhiri. Jadi saya sangat menyambut baik kedatangan Presiden Prabowo ke Mesir, karena yang terakhir presiden kita ke sana itu 2013, sudah terlalu lama, sudah lebih dari 10 tahun kan. Dan bagi Mesir, Indonesia itu adalah sahabat, karena Mesir salah satu negara yang pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan itu suatu bantuan moral yang sangat kuat. Oke, Pak Natsir, menarik kalau kita lihat nampaknya background militer dari seorang Prabowo Subianto ini menjadi nilai plus begitu ya, daya tawar yang lumayan menarik di wilayah Timur Tengah. Tapi pertanyaannya, kita kan tahu betul ya bahwa konflik yang terjadi di Gaza Palestina ini sudah cukup lama, bahkan berbagai negara kuat adidaya pun juga sudah turun tangan, bahkan PBB pun juga sudah memberikan perintahnya, namun juga diabaikan oleh Israel begitu ya. Tapi bagaimana kemudian nanti daya tawar yang bisa ditawarkan oleh seorang Prabowo Subianto dalam hal ini, tidak hanya kemudian menggerakkan ekonomi untuk dapat membantu perdamaian dunia, kan dijawab oleh Bang Philip ya. Usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung mau ke Pak Philip. Pak Philip, kalau melihat bagaimanakah sosok seorang Prabowo Subianto, tadi dikatakan oleh Pak Natsir bahwa daya tarik Prabowo yang memang memiliki background militer ini cukup menarik dan nampaknya menjadi nilai plus lah begitu ya. Tapi bagaimana kemudian nanti pemerintah Indonesia dalam hal ini di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa memberikan dampak langsung dan nyata, konkret gitu ya. Kalau kita lihat dalam hal perdamaian dunia, meskipun juga tetap menggerakkan ekonomi di beberapa negara D8 ya untuk di kancah global begitu, Bang Philip. Ya, terima kasih. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Sofwan dan Bang Natsir Tamara terkait dengan harapan-harapan mengenai peran Indonesia dalam hal konflik yang terjadi di Timur Tengah. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama, sekali lagi D8 itu adalah forum pembangunan, forum ekonomi negara-negara yang menjadi anggotanya adalah negara-negara dengan ekonomi terbesar di apa yang disebut sebagai Global South, negara selatan. Yang kedua, dan ini saya kira adalah DNA-nya Indonesia sejak lama dalam hal politik luar negeri, kita selalu berusaha mentransformasi konflik menjadi kerjasama, cooperation. Tadi sampaikan perbedaan pandangan antara Iran dengan Turki, terkait dengan soal Suriah dan lain-lain, tetapi mereka bisa bertemu ketika yang terjadi adalah konteksnya ekonomi, sehingga melalui cara seperti itu sangat mungkin Indonesia bisa mencairkan hubungan-hubungan antara negara-negara yang saling bertolak belakang ini gitu. Dan yang ketiga, mungkin kita juga dalam hal politik luar negeri terkadang memang ada sebuah konflik yang demikian rumitnya, sehingga dia seolah-olah membuat kerjasama di bidang yang lain harus berhenti. Dan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh presiden kita dengan datang ke KTT D8 ini adalah justru untuk bisa ditafsirkan sebagai refleksi dari DNA Indonesia, bahwa dalam situasi konflik kita tetap masih bisa bekerja sama. Dan kepentingannya adalah memang kepentingan ekonomi. Kalau kita perhatikan sebelum ke Mesir ini, Presiden juga baru pulang dari perjalanan beberapa pertemuan internasional yang sifatnya juga ekonomi, APEC di Peru dan G20 di Brazil. Dan kalau kita perhatikan, ini memang momentumnya negara-negara berkembang. APEC dituan rumahi oleh Peru yang merupakan negara berkembang, dan G20 dituan rumahi oleh Brazil.
Dan kalau kita lihat, semua agenda-agenda negara berkembang bisa terakomodasi di sana. Misalnya pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan inisiatif-inisiatif kerjasama ekonomi. Dan sekarang yang terjadi di D8 adalah negara-negara berkembang yang saling berbicara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Karena pada akhirnya yang paling penting adalah memang kepentingan nasional masing-masing negara. Dan kalau kita kembali ke misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita kan, yang pertama adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat adalah menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dunia. Walaupun kita ingin membangun ekonomi kita, di saat yang sama dalam pertemuan seperti D8 ini tentu saja kita bisa berperan dalam usaha-usaha untuk mencari solusi-solusi bagi konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Dan saya kira D8 ini adalah salah satu cerminan bahwa kita perlu terus-menerus membuka ruang platform yang mungkin untuk bisa segera menghentikan kekerasan di Gaza dan Palestina dan juga mungkin di Suriah. Karena seperti tadi disampaikan, PBB sudah melakukan, berbagai negara sudah mengecam, dan tentu saja belum menampakkan hasilnya. Karena itu tentu saja negara seperti Indonesia tidak akan pernah berhenti untuk membuka ruang-ruang di mana bisa terus-menerus menggedor pemahaman berbagai negara bahwa konflik di Palestina itu tidak bisa diterima, dan bahkan Presiden waktu masih dalam status Presiden terpilih sudah pernah menulis dengan cukup keras di media internasional seperti di Economist misalnya, di mana atau di satu atau dua media internasional lain mengenai pandangan beliau terhadap apa yang terjadi di Palestina, bahwa kekerasan yang terjadi di sana itu sudah melampaui apa yang bisa diterima oleh standar kemanusiaan. Karena itu kita harus terus-menerus berusaha, dan Indonesia mungkin adalah salah satu negara yang paling konsisten dalam hal berusaha untuk mencapai tujuan Palestina merdeka. Yang ketiga, kerjasama ekonomi itu mungkin penting juga untuk mengingatkan bahwa dari kerjasama ekonomi kita bisa membuka ruang-ruang kerjasama yang bisa melahirkan perdamaian. Kalau misalnya Iran dan Turki bisa bekerja sama dalam sebuah platform ekonomi, kenapa tidak negara yang lain yang sedang berkonflik gitu? Dan karena itu menurut saya forum seperti D8 ini, walaupun tujuannya adalah ekonomi, dia bisa memiliki peran yang cukup besar. Nah, terkait dengan latar belakang presiden kita yang militer, tentu saja akan sangat memberi manfaat, karena dengan latar belakang sedemikian rupa, Presiden Prabowo memahami kalkulasi geopolitik dan geostrategis dan juga geoekonomi baik di kawasan Timur Tengah maupun kawasan lainnya yang sebetulnya semua saling terhubung. Jadi mungkin itu akan menjadi modalitas yang besar juga bagi Indonesia untuk bisa menyumbang pada perdamaian di kawasan. Ya, menarik Pak Philip. Saya langsung mau ke Pak Nasir. Kalau begitu Pak Nasir, mampu tidak sih kemudian Presiden Prabowo ini ya dalam kepemimpinannya di D8 dan kali ini saat ini sudah berada di Mesir untuk KTT begitu ya, untuk bisa menjalin kerjasama ekonomi, bahkan juga menggerakkan begitu ya para negara-negara anggota ini untuk bisa bekerja sama dalam hal ekonomi untuk memberikan apa ya, daya shock begitu ya, daya kejut bagi Israel untuk nantinya bisa menghentikan dan juga menciptakan perdamaian baik itu di wilayah Palestina maupun juga di beberapa wilayah konflik lainnya di Timur Tengah. Bisa, Pak Prabowo itu sangat dihormati, dikenal luas di Timur Tengah. Apalagi beliau mempunyai hubungan yang lama sekali. Kemudian juga kecakapan beliau dalam berbahasa Inggris itu ya. Dan dalam meyakinkan orang dengan kata-kata diksi yang kuat, yang bagus, yang reasonable, dan sangat moderat di dalam pidato-pidatonya. Dan Pak Prabowo itu bisa membuat orang akan merasa nyaman untuk berunding. Dan karena beliau sabar, kemudian beliau ngemong gitu bisa. Dan ini faktor-faktor yang sangat penting. Saya juga melihat bahwa beliau dihormati di Amerika Serikat, beliau dihormati di NATO juga. Dan itu adalah sebuah modal besar untuk menciptakan perdamaian. Kita juga bisa meningkatkan ekonomi kita, kerjasama ekonomi kita dengan 7 negara D8 lainnya. Dengan Mesir, kita itu yang terbesar di Afrika hubungan ekonominya. Dan itu masih bisa ditingkatkan lagi. Dan menurut saya,
kalau ekonomi, kerjasama ekonomi dan bisnis ya, dan industri juga, di dalam berbagai bidang, saya bisa melihat dalam bidang tentunya ekspor barang-barang dari Indonesia, tapi juga di dalam membangun kerjasama industri alutsista, karena ini sesuatu yang saya rasa diperlukan, karena Turki sudah menjadi suatu negara yang paling Iran juga paling handal di dalam membangun industri militer yang dengan caranya sendiri, dan kita bisa belajar banyak dan bekerja sama untuk itu. Selain itu, perdamaian itu hanya bisa tercapai kalau ada yang mendamaikan, dan negara yang mendamaikan itu mempunyai sebuah kredibilitas. Indonesia memiliki itu. Kenapa? Indonesia bersama Mesir adalah pendiri di gerakan non-blok. Dan gerakan non-blok itu adalah tidak memihak kepada sebuah pihak. Indonesia telah membuktikan pada masa sekarang terjadi persaingan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, dengan Rusia. Indonesia berada di tengah-tengah. Indonesia menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah negara yang betul-betul independen. Dan ini, kalau kita mau menjadi jembatan, kita dilihat tidak berpihak. Dan hanya negara yang tidak berpihak bisa diandalkan untuk menjadi juru damai. Pak Nasir. Pada akhirnya, ya. Halo? Ya, Indonesia kan nampaknya cukup konsisten ya kalau kita berbicara mengenai Timur Tengah dan bagaimana peran Indonesia dalam hal perdamaian tersebut. Kalau kita lihat juga beberapa waktu terakhir, kita cukup ingat ya bagaimana masyarakat Indonesia sempat melakukan beberapa boykot lah ya terhadap produk-produk Israel gitu. Kalau kemudian itu pun juga sempat menjadi perbincangan dan juga memberikan sedikit efek kejut, mungkin tidak sih kemudian kalau peran Indonesia paling tidak di D8 inilah juga mengajak begitu ya beberapa negara di Arab begitu ya untuk bisa sama-sama memboikot Israel untuk memberikan daya kejut yang lebih besar. Indonesia itu didengar, jadi dia akan dipertimbangkan oleh mereka kalau Indonesia menggunakan memakai itu sebagai sebuah alat diplomasi. Tapi ada jalan lain ya. Jalan ini kalau untuk berdamai kan kita harus menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif supaya terjadi perdamaian. Di Mesir, mereka lama berperang dengan Israel. Misalnya, sesudah perang 6 hari, Yom Kippur, maka Presiden El-Sadat berhasil membuat perdamaian dengan Israel. Dan kemudian sebagai gantinya, baik Mesir maupun Israel mendapat bantuan ekonomi dari Amerika Serikat yang masih berlangsung sampai sekarang, dan juga militer dan senjata. Jadi menurut saya, sekarang ini harus cooling off ya, dan cooling off itu harus secara adil gitu. Dan ini diperlukan suara Indonesia. Indonesia bagaimanapun juga adalah negara besar ya, dan dihormati, dan Indonesia moderat. Jadi Indonesia itu bisa didengar, sudah dibuktikan keberhasilan Indonesia dalam membantu berbagai usaha perdamaian di Bosnia, di ASEAN, dan di banyak negara. Dan kita punya para pemikir yang bisa menjalankan diplomasi sebaik mungkin, yang tujuannya menciptakan perdamaian di dunia sambil memajukan ekonomi dunia, di mana semua bisa menikmati. Baik. Pak Prabowo seringkali menyebutkan perlunya rasa adil di dalam ekonomi, dan itu saya rasa akan didengarkan karena sesuatu yang universal. Sebegitu hebatnya kan Prabowo Subianto ini untuk bisa kemudian didengar. Dalam hal ini kita tahu betul juga Presiden Prabowo kan juga punya ketertarikan yang luar biasa ya dengan politik internasional ya. Ya, saya kira tentu tadi ada modalitas seperti bahwa Pak Prabowo ini sangat terlibat dalam isu-isu internasional, tapi kita juga harus realistis. Pengaruh sebuah negara itu kan tidak hanya berkaitan dengan pengaruh si kepala negaranya, tetapi juga kapasitas material dan normatif dari negara tersebut di dalam sistem. Kita lihat misalnya Amerika Serikat yang ukurannya sebesar itu, negara terbesar dalam sistem internasional saja misalnya, mengalami kesulitan untuk memberikan constraint kepada Israel. Karena kendali dan kekuatan kelompok-kelompok pro-Israel di dalam politik Amerika Serikat. Kita lihat misalnya Biden itu ketika Israel mau masuk ke Rafah,
sudah bilang ini red line kalau menyerang Rafah. Sekarang lihat apa yang terjadi di Rafah. Sudah rata semuanya dengan tanah. Gitu. Jadi kita juga harus realistis. Kita punya banyak harapan kepada Presiden. Dan kita berharap Presiden Prabowo kemudian melakukan berbagai upaya untuk membantu mewujudkan perdamaian dunia. Tapi kita juga harus melihat di level mana dampak yang kemudian kita harapkan. Tadi menarik misalnya soal boykot ekonomi atau sanksi ekonomi. Saya kira ini seruan yang juga semakin menguat di level internasional. Kemarin kita mendengar advisory opinion dari International Court of Justice ketika membahas mengenai status wilayah pendudukan Palestina. Indonesia kemudian menjadi salah satu pihak yang memberikan pandangan di situ. Dan ICJ, ini lembaga semacam lembaga hukum tertingginya di PBB, sistem multilateral kita hari ini, dengan jelas mengatakan bahwa wilayah Palestina yang diduduki, yaitu meliputi jalur Gaza, tepi barat, dan wilayah Yerusalem, adalah wilayah yang diduduki Israel dengan ilegal. Dan kemudian mereka mendorong supaya negara-negara tidak terlibat dalam hubungan ekonomi yang dapat melanggengkan penjajahan di wilayah pendudukan tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya ini seruan bukan cuma dari masyarakat. Seperti yang kita kenal, ada yang namanya gerakan BDS, Boycott, Divest, and Sanction. Ini adalah gerakan internasional berasal dari Palestina yang kemudian membangun jaring internasional, kuat malah banyak di negara-negara barat, termasuk di Indonesia belakangan ini masuk. Tapi ini base-nya adalah consumer. Itu dia. Tapi kalau di level negara ada yang bisa lebih kuat sebenarnya dilakukan, yaitu boykot dan sanksi tadi, seperti yang disarankan oleh ICJ. Jadi negara-negara berhenti melakukan aktivitas atau keterlibatan ekonomi yang berkontribusi langsung, berkontribusi langsung kepada proses penjajahan. Jadi tapi kalau kita lihat kan begini Mas Sofwan ya, ini nampaknya beberapa kali seruan-seruan ekstrim pun juga sudah dilakukan, tapi ya berakhir hanya sebagai seruan saja begitu. Ya. Nah, tapi memang begitulah politik internasional itu kan soal daya dorong dan daya tarik. Mana yang lebih menarik sebenarnya boykot ini. Mana yang lebih kuat? Itu kan masing-masing itu kan menghabiskan modal politik, modal sosial, dan modal ekonominya untuk mempertahankan posisi. Misalnya, Israel itu sekarang posisinya kuat sekali karena dia didukung sepenuhnya oleh negara adidaya terkuat dalam sistem internasional. Tetapi ini bukan sesuatu yang juga sustainable di dalam sebuah sistem yang tengah berubah seperti ini, ya kan? Amerika Serikat ini bukan lagi Amerika Serikat tahun 90-an yang merupakan the sole superpower. Unilateral momentnya sudah habis. Ini ada kebangkitan dari Cina, ada rise of middle powers seperti Indonesia, Turki, ya, dan negara-negara yang lain, sehingga perimbangan kekuatannya juga berubah. Tentu sekarang kita masih melihat dukungan Amerika Serikat yang tanpa syarat ini masih kuat sekali, tetapi justru ketika kemudian masyarakat internasional bisa konsisten dengan hukum internasional. Ini kan bukan cuma soal sikap Indonesia yang pro Palestina, ini kan soal kemanusiaan. Ini soal komitmen kepada hukum internasional yang ICJ sudah jelas di Advisory Council-nya. ICC sudah jelas, ada Yoav Gallant dan Netanyahu yang sudah dapat arrest warrant. Kemudian kita juga menyaksikan dengan jelas apa yang terjadi di Gaza. Jadi standar normal, misalnya berharap kekerasan sedang terjadi secara ekstrim, dan kita berharap dengan mengatakan berhenti dong mukulin, itu sudah sering dilakukan. Harus ada memang kemudian tekanan-tekanan yang lebih besar lagi, lebih keras. Soal apakah berhasil atau tidak, tentu tidak ada yang menjamin berbagai langkah itu berhasil. Tapi saya kira seperti yang dilakukan oleh Irlandia, beberapa negara Eropa yang lain kemudian melakukan tekanan yang lebih keras. Justru kita kemudian memang harus memberikan menaikkan lagi tekanan. Kalau belum berhasil ya naikkan lagi tekanannya,
Tapi yang menarik begini Mas Sofwan, kalau kemudian Indonesia ya di keketuaan di 8 kali ini mengajak beberapa negara anggota untuk sama-sama melakukan boikot tadi untuk tidak melanggengkan penjajahan dari Israel di beberapa negara di Timur Tengah. Tapi bagaimana kemudian nanti korelasi hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara besar di Barat? Apakah kemudian tentunya berpengaruh dong ya? Bagaimana kemudian keputusan Indonesia di D8 untuk kemudian melakukan boikot tersebut dan juga hubungan internasional dengan beberapa negara-negara di Barat itu tadi? Saya kira yang pertama memang harus, tadi seperti saya sampaikan, harus realistis. D8 ini cukup diverse juga posisinya. Betul. Turki dan Mesir misalnya. Turki walaupun kritis terhadap Israel dan mengecam Israel berkali-kali, juga memiliki hubungan dagang ya dengan Israel yang cukup besar. Tentu ideal misalnya kalau Turki mau, tapi rasanya kepentingannya agak susah trade off-nya. Kemudian Mesir ini adalah pemerintahan yang kemudian mendapatkan bantuan luar negeri terbesar kedua setelah Israel. Jadi Amerika Serikat itu bantuan luar negerinya terbesar adalah Israel, kemudian Mesir. Tapi kenapa kemudian dikasih ke Mesir? Biar nggak ngeributin Israel, kira-kira gitu. Jadi memang saling berkaitan. Ya ini kemudian menjadi saling berkaitan. Jadi kayaknya kalau kemudian Mesir jadi agak terlalu galak, juga akan berdampak pada kekuatan atau kondisi stabilitas ekonominya. Kondisi ekonominya itu buruk, ya. Kondisi ekonominya itu relatif, ya dunia sekarang lagi mengalami kondisi ekonomi yang nggak stabil. Mesir sendiri juga pasca kudeta kan kemudian kondisi ekonomi juga tidak optimal, dia disustain oleh sokongan dari Amerika Serikat dan dari negara-negara teluk. Menarik gitu ya Mas Sofwan, karena beberapa negara ini kan juga tentunya sedang menghadapi tekanan yang cukup berat juga di internal masing-masing. Mereka tentu memikirkan juga bagaimana nasib negara mereka masing-masing kemudian dalam bertindak secara global gitu ya. Nah ini yang menarik nanti Bang Philip, bagaimanakah kemudian daya tawar seorang Prabowo Subianto mampu menggerakkan hal ini. Tapi nanti ya usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, tadi kami hadirkan ya beberapa informasi terbaru mengenai kondisi terkini di wilayah Timur Tengah, pemirsa, dan juga beberapa narasumber kami, Bang Sofwan, Pak Nasir, dan juga Pak Philip. Tapi bagaimana kemudian kalau kita melihat kondisi yang memang masih belum begitu baik-baik saja di wilayah Timur Tengah, Indonesia mampu kemudian menghadirkan sedikit kabar gembira, titik cerah bagi mereka yang berada di Timur Tengah, Pak Philip. Iya, saya kira ini bukan soal apakah Indonesia mampu atau tidak mampu, tetapi apakah Indonesia melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Dan yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo konsisten dengan apa yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Presiden Soekarno sejak tahun 50-an sudah demikian tegas posisinya bahwa Indonesia akan terus-menerus mendukung Palestina hingga Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Dan usaha-usaha keras presiden-presiden sesudah Presiden Soekarno tentu saja akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Karena itu menurut saya yang paling penting adalah apakah Indonesia bisa konsisten terus-menerus memperjuangkan apa yang menjadi hak dari Palestina. Dan saya kira berbagai upaya yang dilakukan baik melalui forum PBB dan juga mungkin melalui forum D8 saat ini, dan juga ada banyak saya rasa pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Prabowo selalu berusaha menempatkan isu Palestina ini sebagai isu yang betul-betul harus mendapatkan perhatian dari dunia internasional, dan Indonesia akan mengusahakan dengan sekeras-kerasnya dan sebaik-baiknya. Nah, yang kedua, kalau lihat barusan footage gambar-gambar yang disampaikan, bahwa perang itu pada akhirnya akan merugikan semua pihak. Apa yang dilakukan misalnya di Suriah, kemudian terjadi kelangkaan makanan dan lain-lain, mungkin juga pada waktunya akan membawa, dan mungkin sekarang sudah berdampak juga secara domestik di Israel misalnya. Karena hari ini mungkin yang jarang juga disampaikan oleh banyak orang adalah orang-orang yang mungkin menginginkan perdamaian juga di Israel, yang bisa lelah, yang sudah lelah juga dengan perang, karena mereka juga banyak yang keluar dari negaranya sendiri karena tidak bersetuju
dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu yang sangat ultra konservatif ketika melihat isu Palestina ini. Dan saya kira sebagai tadi disampaikan oleh Bang Nasir Tamara, Presiden dengan latar belakang militer tentu sangat terinternalisasi dalam diri Presiden Prabowo hal-hal terkait perang yang pada ujungnya juga bisa membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Misalnya mungkin jalur logistik kalau ada perang akan terhambat. Dan juga makanya beberapa waktu belakangan, bahkan sejak masa kampanye, Presiden menekankan perlunya ketahanan pangan, karena Presiden tahu persis dunia yang sedang tidak dalam situasi dengan yang situasinya penuh ketidakpastian, dengan perang yang berlangsung di beberapa tempat, di Ukraina, di Gaza, dan juga sekarang Suriah, itu bisa jadi akan merugikan Indonesia juga secara ekonomi. Karena itu kerjasama ekonomi tentu tidak dapat dipisahkan. Misalnya kalau ambil contoh yang paling simpel, Mesir itu adalah misalnya nih kalau Presiden kan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin Mesir. Mungkin di situ ada soal kerjasama pertahanan, tetapi juga kalau kita lihat datanya, misalnya Mesir adalah pengekspor fosfat yang salah satu eksportir fosfat yang paling besar di dunia. Fosfat itu bahan baku pembuatan pupuk, dan dalam konteks itu mungkin menjadi sangat masuk akal apabila kepergian Presiden mengunjungi Mesir itu sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui, mendorong kerjasama antar negara-negara selatan. Secara bilateral ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan dengan pemerintah Mesir terkait kerjasama perdagangan, kerjasama pertahanan, dan juga mungkin kerjasama di sektor yang lain gitu, yang terkait dengan ekonomi. Sehingga ketika kita membicarakan soal konflik yang terjadi di berbagai tempat di dunia, kalau kita diletakkan dalam perspektif strategis Indonesia, tentu saja Indonesia berkepentingan untuk menciptakan perdamaian. Tetapi kalau perdamaian tidak bisa diciptakan dengan segera, tentu kita harus menciptakan situasi di mana kepentingan nasional Indonesia ketika situasi menjadi lebih sulit, kita tetap bisa berjalan secara sebagaimana mestinya dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dan lain-lain. Karena itu mungkin menurut saya perjalanan ke D8 ini sangat strategis dari berbagai aspek, baik dari sisi ekonomi, kerjasama regional, dan juga usaha-usaha untuk menempuh cara-cara agar situasi di Gaza yang sudah begitu rumit dan begitu kerasnya bisa kita bantu ruang-ruang upaya untuk menciptakan dan menekan Israel agar solusi yang lebih permanen terhadap soal Palestina ini bisa dicapai. Oke, baik. Pak Nasir, terakhir Pak Nasir, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah kita Indonesia dalam hal ini Prabowo Subianto yang kemudian untuk bisa memberikan dampak langsung konkret, untuk bisa memberikan paling tidak daya kejut yang luar biasa bagi Israel untuk dapat menghentikan berbagai peperangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah? Pak Nasir? Masih bergabung bersama kami? Oh, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Nasir Tamara. Nanti kita akan bergabung kembali dengan Pak Nasir. Saya mau ke Mas Sofwan terlebih dahulu. Jadi paling tidak saat ini yang bisa dilakukan begitu ya oleh seorang Prabowo Subianto, apa yang kemudian bisa memberikan dampak nyata lah paling tidak? Ya, saya kira tadi saya suka sekali dengan kutipannya dari Mas Philips tadi ya. Bahwa yang penting itu bukan cuma soal Indonesia mampu atau tidak mampu, tapi apakah Indonesia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dan saya kira ini posisi moral yang jelas, ya, karena tadi negara ini didirikan dengan beberapa tujuan. Salah satunya adalah turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia, tapi tidak berhenti di situ ada berdasarkan kemerdekaan, ya, kemudian perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ada nilai-nilai. Kebijakan luar negeri kita adalah kebijakan luar negeri yang didasarkan oleh semangat revolusioner untuk menciptakan dunia yang lebih baik gitu. Jadi saya kira itu poin yang ingin saya garis bawahi. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Ya tadi yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah
apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia. Dalam jangka pendek tentu Pendeknya saja ngapain yang kita? paling salah satu yang paling penting adalah bagaimana Indonesia dapat mendorong dan membuka akses bantuan kemanusiaan baik ke wilayah Palestina di Gaza maupun di tepi barat dan di Yerusalem maupun di wilayah Suriah yang tadi disebutkan pasti ada konsekuensi dari konflik, ada krisis kemanusiaan yang biasanya kemudian mengikuti konflik politik dan konflik bersenjata dan dengan demikian ada kebutuhan kemanusiaan di sana. Dengan keketuaan D8 Indonesia? Ya, saya kira bantuan kemanusiaan malah akan lebih less kontroversial daripada dorongan-dorongan atau suruhan-suruhan yang agak lebih berani, lebih konfrontatif begitu ya. Kalau kemanusiaan itu mungkin akan lebih realistis gitu. Walaupun kemudian tadi seruan-seruan yang lebih kuat, yang lebih keras, misalnya mendorong ICJ, semua negara di 8 ini saya kira berada dalam posisi mendukung proses hukum yang sedang terjadi di International Court of Justice. Jadi bisa kemudian memberikan dorongan kembali untuk mempercepat prosesnya. Jadi proses persidangan di ICJ ini kan sudah berlangsung sejak Afrika Selatan mendorong, tapi belum kelihatan ujungnya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan dorongan dan tekanan karena semakin urgent. Ya, betul bahwa proses hukum itu butuh panjang. Betul bahwa proses hukum itu harus teliti. Tapi ketelitian, proses yang panjang, yang hati-hati itu seharusnya bisa dipercepat karena ada persoalan. Ya tiap hari kita dengar kabar 50 orang meninggal, 50 orang meninggal. Jadi ada urgensi. Indonesia dengan negara-negara D8 harus menegaskan urgensi itu. Karena kalau kita lihat kan kondisi di Timur Tengah kan juga semakin memanas ya. Betul. Terlebih lagi dengan kondisi yang terjadi di Suriah begitu. Pak Nasir, bagaimana Anda melihat tensi yang semakin tinggi saja dilakukan di wilayah Suriah ini? Termasuk juga masuknya Israel di sana? Potensinya ini masih akan menaik menurut saya, potensi ketegangannya ini. Karena apa? Yang ingin dilakukan oleh Netanyahu adalah menunggu sampai Presiden Trump dilantik. Sesudah beliau dilantik, baru ada kepastian bagaimana sikap dari pemerintah Amerika Serikat terhadap konflik di Timur Tengah. Karena Amerika Serikat adalah negara yang kita tahu dari dulu konsisten membantu Israel. Dan kita tahu bahwa hubungan antara Trump dengan Netanyahu pada Trump pertama itu sangat baik. Tetapi sekarang pada masa ketika Trump kedua ini banyak sekali perubahan yang telah terjadi di dunia. Karena itu saya juga melihat bahwa kemungkinan besar terjadi perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat di Israel, di Timur Tengah. Jadi mungkin akan ada usul-usul perdamaian yang belum kita bayangkan. Ya paling sedikit kita bisa melihat bahwa sekarang ini petanya adalah Rusia kehilangan sebuah foothold ya, yaitu dengan pergi dari Suriah. Kemudian Iran juga begitu, dengan tidak hadir lagi di Suriah, atau kalaupun ada hadir tapi dia minimum. Jadi ada faktor-faktor yang akan diperhitungkan oleh Trump supaya faktor-faktor itu menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya dia. Dan Trump itu mengatakan bahwa dia akan mengisolir Amerika Serikat lah, seperti sebelum Perang Dunia Kedua kan, yang pertama juga. Dan ini apakah ini akan dilakukan? Dan dia akan lebih bilateral dalam kebijakan luar negerinya, tidak lagi menggunakan multilateral. D8 adalah multilateral, G20 juga begitu, PBB juga tentu ya semuanya. Dan ini kita tunggu aja sampai nanti sebulan kurang ya awal Januari ini, dan menunggu sampai dilantiknya Trump, kemungkinan usaha militer dari Israel untuk memperluas wilayah ke Suriah gitu kan, untuk mendapat sebuah belt gitu ya, yang security belt, di mana tidak mungkin dilakukan serangan-serangan yang mematikan dari wilayah Suriah ke Israel. Dan kalau ini sudah dikuasai, maka mungkin Israel akan merasa bahwa dia menang gitu. Karena tujuannya adalah menguasai Gaza dan menguasai juga
kekuasaan, bukan menguasai negaranya, tapi Lebanon ditaklukkan dan kemudian sekarang juga Suriah gitu. Jadi 3 negara. Dengan siapa dia mempunyai 2 negara dengan siapa dia pernah berperang lama, Lebanon dan Suriah, dan juga dengan Palestina, itu akan berkurang. Jadi ancamannya itu berkurang. Itu satu hal yang perlu kita perhatikan. Ancamannya berkurang, paling tidak itu yang ingin kita harapkan ya Pak Nasir ya. Tapi Bang Philip, terakhir mungkin apa yang kemudian diharapkan dari oleh-oleh manis yang nanti akan dibawa oleh Prabowo dari Mesir? Saya kira pertama adalah tadi, kalau kita kembalikan kepada D8, pertanyaannya adalah apakah D8 ini bisa menjadi suara yang memperkuat posisi strategis dari negara-negara yang ekonominya terkuat di antara negara-negara OKI ini, GDP-nya yang paling tinggi, dan kemudian nanti beberapa tahun lagi seperti saya sampaikan tadi akan menjadi negara-negara dengan ekonomi yang terbesar. Artinya kalau mereka bisa bekerja sama hari ini, tentu itu akan menjamin bahwa apa yang diprediksi oleh banyak lembaga internasional itu akan terjadi. Kesejahteraannya akan meningkat dan posisi tawarnya terhadap negara-negara yang lebih besar juga meningkat. Yang kedua, menurut saya, forum seperti D8 ini karena berjalan di tengah situasi konflik, memang akan ada sesi-sesi yang menyampaikan sikap-sikap dari negara anggota D8 terhadap apa yang tengah terjadi di Gaza, di Palestina, dan juga Suriah. Karena itu, suara-suara dari negara D8 ini, dalam sisi Indonesia kita sudah sangat konsisten, mungkin akan menambah amplifikasi dari tekanan pihak komunitas internasional terhadap Israel agar kita bisa menemukan solusi yang realistis dan permanen dalam situasi konflik yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Tentu saja Indonesia ataupun D8 itu tidak mungkin bisa menyelesaikan konflik yang sedang terjadi ini, tetapi bahwa ada upaya yang konsisten, itu menurut saya yang paling penting, karena dia bisa menjaga tekanan agar situasi tidak malah menjadi semakin buruk ketika negara-negara D8 ini bertemu. Mereka bisa menyampaikannya, tentu saja akan diliput oleh dunia internasional apa yang menjadi pernyataan sikap, dan juga dalam konteks D8, bukan dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berdiri sendiri, solidaritas dan juga kesepahaman terhadap tujuan dari cita-cita kemerdekaan Palestina. Ya, harapannya konsistensi itu dia ya, Indonesia untuk bisa kemudian meningkatkan daya tawar negara-negara di D8 untuk bisa kemudian meningkatkan ekonominya secara global hingga menciptakan perdamaian dunia. Terima kasih banyak Pak Philip, Pak Nasir Tamara, dan juga terima kasih Mas Sofwan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia malam.